setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Presiden Jokowi menyebut, seorang kepala negara boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon. Namun, saat berkampanye itu, yang terpenting tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, seorang presiden dan menteri itu selain pejabat publik juga merupakan seorang politikus. Oleh sebab itu, mereka memiliki hak politik yang mesti dijaga. Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Profesor Zainal Arifin Mokhtar memberikan paparannya soal presiden atau pejabat publik boleh berkampanye. Di 280 logikanya kira-kira khususnya ayat 2 itu mengatakan ada serangkaian pejabat publik yang tidak boleh melakukan kampanye, memang tidak diperbolehkan sama sekali. Lalu selain itu ya kan berarti dianggap boleh melakukan, itu dicantumkan di 281 sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara ya kan, dan yang kedua menjalani cuti. Okay. Jadi ada parameter dia harus cuti dan dia tidak menggunakan fasilitas negara. Ya, itu memisahkannya nah, tapi gimana, coba lihat lagi 282. Ya. 282. Di 282 itu bicara bahwa pejabat negara itu tidak boleh ya untuk melakukan sebuah keputusan maupun tindakan yang menguntungkan. Ya kan? Atau malah merugikan pasangan calon yang lain. Pertama, ia menganggap statement Jokowi tersebut menyederhanakan persoalan undang-undang tersebut. Selain tidak boleh menggunakan fasilitas negara, juga pejabat tersebut harus cuti. Selain itu, presiden tidak boleh membuat keputusan atau tindakan menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam pemilu, atau malah merugikan pasangan calon yang lain. Kemudian, pasal lain ada ketentuan jika ia tidak boleh menjadi pelaksana pemilu, termasuk menyuruh-nyuruh orang. Sekali lagi, ia bisa diikutsertakan dalam kampanye. Itu. Yang keempat, 283 itu bicara soal kalaupun dia pejabat negara, dia tidak boleh melaksanakan. Dia nggak boleh menjadi penyelenggara termasuk suruh-suruh orang. Oke. Jadi dia boleh diikutsertakan. Kalau diikutsertakan silakan dalam kampanye dan dia cuti untuk itu dan tidak menggunakan fasilitas. Tapi kalau ngajak-ngajak, ya kan, termasuk menjadi penyelenggara itu kan tidak boleh sebenarnya. Jadi secara hukum saya mengatakan yang dikatakan oleh Pak Jokowi tadi itu terlalu sederhana sehingga bisa menimbulkan kesan berbeda. Hal senada juga diungkapkan oleh Profesor Juanda, pakar hukum tata negara. Memang ada kalimat presiden dan wakil presiden boleh berkampanye, tetapi menurutnya ada persyaratan, yaitu tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Ia juga harus cuti dan tidak boleh menggunakan alat negara untuk mendukung paslon tertentu. Secara yuridis formal, di dalam Undang-Undang 7 2017 memang ada kalimat yang mengatakan presiden dan wapres itu ya boleh atau berhak untuk ikut berkampanye. Tetapi ada pengecualian ya. Artinya dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara, terus harus cuti, dan tentu tidak menggunakan hal-hal yang keberpihakan pada salah satu sebenarnya. Tetapi inilah, menurutnya, ini adalah undang-undang yang kurang adil dan tidak berpihak kepada rakyat. Karena pejabat negara, apalagi presiden, seharusnya tidak berpihak karena sangat mungkin terjadi penyalahgunaan wewenang menguntungkan pihak lain. Terlepas dari aturan itu, tapi kalau ditanya bagaimana pandangan saya, ya, ini kan undang-undang yang kurang adil, kurang berpihak kepada kepentingan rakyat. Ya. Seharusnya presiden itu, ya, itu kan memang menurut saya secara hukum tata negara yang namanya presiden itu tidak boleh berpihak pada salah satu pasangan atau siapapun. Sementara itu, pakar hukum tata negara lain, Profesor Bivitri Susanti menyampaikan, memang presiden sebagai warga negara punya hak konstitusional untuk memilih dalam pemilu. Namun terkait dengan kampanye dan tidak netral ada syarat banyak yang wajib dipenuhi. Contohnya, tidak menggunakan fasilitas negara.
Padahal Presiden selama 24 jam dikawal oleh Pas Pampres dan setiap bepergian disetiri oleh driver yang disediakan oleh negara. Jadi kita memang harus membedakan dulu secara ketat antara keberpihakan dengan berkampanye. Keberpihakan itu saya kira kita semua makhluk politik tak terkecuali Presiden akan ada keberpihakan, itu wajar. Dia nanti memilih pasti karena itu hak pilihnya dia. Tapi berkampanye itu lain soal. Nah, pertanyaannya sekarang kalau misalnya kita pakai pasal 281 ya yang berkali-kali disebut-sebut soal cuti dan lain sebagainya, dalam sebuah jabatan hukum tata negara, jabatan presiden itu pun dia cuti, dia akan tetap melekatkan padanya fasilitas negara. Misalnya Pas Pampres, sesederhana itu. Nggak mungkin ada presiden cuti pun kemudian tidak ada Pas Pampresnya. Itu nggak mungkin karena itu sudah protokol standar. Menurutnya, undang-undang tersebut merujuk jika presiden maju untuk kedua kalinya. Artinya ia incumbent maju lagi menjadi presiden. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pakar hukum tata negara Profesor Refli Harun. Ia mengatakan pemilu berintegritas tanpa kecurangan adalah hak masyarakat dan warga negara secara keseluruhan, bukan hak para elit politik. Bahwa yang namanya kampanye itu kita upayakan menjadi pemilu yang luber dan jurdil. Itu pemilu konstitusional. Dan pemilu konstitusional itu adalah hak masyarakat. Jadi bukan hak pejabat, bukan hak yang lain, tapi hak masyarakat, warga negara secara keseluruhan, dan di dalamnya tentu ada aktor-aktor politik juga. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat aturan mengenai kampanye bagi pejabat publik, itu kita tidak bisa cuma melihat satu sisi saja bahwa dibolehkan berkampanye, tapi kita juga harus lihat aturan-aturan lainnya yang kalau kita ikuti semuanya barangkali sulit bagi pejabat publik untuk berkampanye karena ada aturan-aturan yang ketat. Satu misalnya, dia harus cuti. Kalau kita bicara cuti ya, coba lihat ada nggak menteri yang so far cuti ketika dia kemudian mengindikasikan atau berkampanye untuk paslon tertentu. Nggak ada yang cuti sampai saat ini. Terkait undang-undang pejabat publik boleh kampanye, itu tidak boleh hanya melihat itu diperbolehkan, karena ada turunan undang-undang lain yang mengandung persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kampanye. Jika dibaca lagi, aturan itu akan sulit dipenuhi oleh para pejabat publik. Salah satunya adalah cuti. Jika melihat hari ini, para pejabat yang berkampanye untuk 02 tidak ada yang cuti. Kedua, tidak membuat keputusan atau kebijakan yang menguntungkan calon lain. Hal itu bisa tertulis atau tidak tertulis, misalnya sikap atau gestur presiden yang mungkin bisa diikuti oleh perangkat di bawahnya. Hal itu dimulai dari MK, karena mengesahkan undang-undang tidak ada larangan pejabat publik tidak harus cuti jika berkampanye. Pasal lain yang mengatakan bahwa dia tidak boleh membuat sebuah keputusan yang menguntungkan paslon lain. Kalau kita bicara keputusan dalam teori administrasi negara, itu bisa berupa yang tertulis maupun hal yang tidak tertulis. Misalnya sikap dia, gesture dia itu bisa diartikan sebuah keputusan yang kemudian bisa diikuti oleh bawahannya, oleh orang lain, padahal itu jelas bukan hal yang diperbolehkan karena dia tidak dalam keadaan cuti dan tidak dalam keadaan berkampanye. Jadi kalau kita mengikuti aturan itu luar biasa beratnya. Jadi itu juga penting. Nah, yang menjadi kepedulian saya sebagai warga negara adalah saya sangat prihatin dan sedih dengan apa yang disebut sebagai personalisasi bansos itu. Tetapi saya terbantu oleh data survei. Data survei nasional terbaru kami dengan 2.600 responden ini itu bertanya tentang jika kandidat atau tim pemenangan kandidat membagikan uang atau barang kepada ibu bapak saudara, apa sikap bapak ibu saudara? Yang terbesar itu 42,2% mengatakan menerima uang atau barang itu, tetapi tidak akan dikaitkan dengan pilihan dia. Konsultan politik E.F. Saifullah Fatah mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang disebut sebagai personalisasi bansos. Menurutnya, data survei nasional terbaru Polmark dengan 2.600 responden bertanya tentang pemilih jika kandidat atau tim pemenangan membagikan uang atau barang kepada masyarakat. Apa sikap masyarakat? Yang terbesar 42,2% mengatakan menerima uang atau barang tetapi tidak akan dikaitkan dengan pilihan mereka. Bapak ibu saudara, yang terbesar itu 42,2% mengatakan menerima uang atau barang itu, tetapi tidak akan dikaitkan dengan pilihan dia. Jadi artinya ya terima aja gitu loh. Di TPS kan nggak ada CCTV gitu. Terus kemudian yang mengatakan menerima uang dan barang akan memilih yang memberi, dan yang menerima uang dan barang dan akan memilih yang memberi paling banyak. Total kedua jawaban itu jumlahnya 10,2%.
Semoga ini yang benar terjadi. Menurutnya, masyarakat sudah pintar menerima uang atau bansos karena mereka tahu itu adalah hak mereka dari negara. Sementara yang menerima uang dan barang akan memilih yang memberi, jumlahnya 10,2%. EF lalu memberikan pesan kepada pemilih, jangan kaitkan bansos atau BLT dengan memilih salah satu kandidat. Itu adalah kesalahan. Bansos adalah uang negara, bukan uang pribadi presiden. Dan menurut saya, sekaligus untuk menutup nih Mas Budiman, kepada para pemilih dimanapun, jangan kaitkan bansos dan BLT itu dengan memilih salah satu kandidat. Tidak benar itu. Itu uang negara. Baik, Itu bukan uang pribadi, apalagi tim sukses atau paslon itu. Itu uang negara. uang negara. Terima itu, tetapi pilih datanglah bebas ke ya. TPS membawa hati nurani. EF menambahkan, sekarang ini Presiden Jokowi menggunakan berbagai instrumen yang menabrak aturan dan menghalalkan semua yang haram untuk memenangkan anaknya berkompetisi di Pilpres 2024. Sehingga wajar kalau orang curiga survei digunakan untuk membuat opini publik. Ia lalu menekankan tidak sedang menuduh lembaga lain. Yang ia ingin katakan adalah bahwa wajar kalau ada logika dan kecurigaan tersebut. Karena hari ini menurut EF, polisi, tentara, bansos, BLT, hingga Mahkamah Konstitusi dipakai untuk pemenangan kandidat, baik lembaga kepresidenan, sekretaris negara. Sekarang ini Presiden Joko Widodo menggunakan berbagai instrumen yang menabrak-nabrak, termasuk nabrak-nabrak aturan, menghalalkan semua yang haram menurut saya loh. Sehingga wajar kalau orang curiga, survei pun termasuk di dalamnya. Memakai survei untuk Iya, opini publik. betul. Itu anggapan orang maksudnya. Saya tidak mau menuduh lembaga lain ya. Saya tidak mau menuduh lembaga lain, tapi saya ingin bilang bahwa wajar kalau ada logika itu. Dan menimbulkan kecurigaan banget ya. Karena orang polisi dipakai, tentara dipakai, bansos dipakai, BLT dipakai, Mahkamah Konstitusi dipakai, apapun dipakai, lembaga kepresidenan dipakai, sekretaris negara menurut majalah Tempo dipakai, semua dipakai. Masa institusi kecil seperti lembaga survei nggak gampang dipakai? Hal itu sudah diungkapkan oleh majalah Tempo. Lalu kenapa institusi kecil seperti lembaga survei tidak bisa dipakai? Ia juga menjelaskan faktor ekonomi sehari-hari menjadi penting bagi para pemilih. Paslon partai atau caleg sangat tergantung seberapa besar peranan mereka dalam mengatasi persoalan ekonomi masyarakat. Karena itulah bansos dan BLT menjadi penting untuk dikritisi. Karena bansos bukan alat kampanye. Bansos adalah kebijakan publik yang dibiayai negara. Paslon, partai, caleg, relate atau tidak ke pemilih sangat tergantung seberapa besar peranan mereka dalam mengatasi persoalan ekonomi hidup sehari-hari. Karena itulah bansos dan BLT itu menjadi penting untuk dikritisi. Karena itu bukan alat kampanye. Itu kebijakan publik yang dibiayai negara. Kalau dijadikan alat kampanye, salah. Jadi, kenapa saya mengkritik selama ini urusan itu personalisasi, bukan bansosnya yang dikritik. Kalau bansos itu, bantuannya hak warga negara. Kalau memang mereka dalam kesulitan, sewajarnya negara bertanggung jawab. Tapi Menunaikan kewajiban, bukan waktunya, personalisasinya. Kalau bansos dijadikan alat kampanye itu salah besar. Alasan EF mengkritisi bansos selama ini semua karena personalisasi, bukan pada program bansosnya. Bansos itu adalah hak warga negara. Kalau memang masyarakat dalam kesulitan, sudah sewajarnya negara bertanggung jawab, bukan waktunya personalisasi. Bansos bukanlah dari Jokowi, itu biayanya dari negara. Ia kembali menekankan bukan dari kantong Jokowi. Kalau hal ini dibiarkan, akan terus timbul kontroversi. Indonesia belum punya undang-undang yang mengatur presiden tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan kandidat tertentu. Maka EF setuju usulan Zainal Arifin Mokhtar, yaitu membuat pincang kekuasaan presiden dengan mengurangi kekuasaannya di ujung masa pemerintahan. Misalnya, presiden tidak diperkenankan lagi membuat kebijakan-kebijakan tertentu yang berhimpitan dengan kemungkinan penggalangan pemilih besar, kemudian tidak membuat kebijakan yang bisa menyelewengkan kekuasaan penyelenggara. Ini bukan dari Jokowi. Ini biayanya negara, bukan dari kantong dia. Tapi kontroversi soal waktunya kan juga lumayan kuat. Soal waktu itu kita belum punya undang-undang yang mengatur itu, yang diusulkan oleh Zainal Arifin Mokhtar, yaitu membuat pincang presiden, mengurangi kekuasaannya di ujung masa pemerintahan. Misalnya antara lain tidak diperkenankan membuat kebijakan-kebijakan tertentu yang berhimpitan dengan kemungkinan penggalangan pemilih misalnya. Tidak membuat kebijakan-kebijakan yang membuat ada pemihakan yang menyelewengkan kekuasaan penyelenggara negara gitu.